Halo sahabat netizen, apakah kamu pernah mendengar kesetaraan gender? Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak, kesetaraan gender adalah keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan memenuhi hak dan kewajiban yang setara. Tanpa perbedaan dan penekanan peran gender yang mendiskriminasi, sebuah masyarakat modern akan lebih berkembang karena semua orang dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Sebagai bagian dari janji pengabdian kepada Sustainable Development Goals yang diutarakan oleh PBB, Indonesia telah memiliki banyak kemajuan dalam memenuhi tujuan kesetaraan gender. Akan tetapi, apakah itu sudah cukup? Masih ada jalan yang harus ditempuh, dan negara tidak bisa berjalan jauh tanpa rakyatnya. Sehingga, hari ini, saya dan tamu saya akan membahas tentang beberapa miskonsepsi dan kenyataan tentang kesetaraan gender di Indonesia. Halo Kak, boleh tolong perkenalkan diri Kakak? Ya, nama aku Giyo Vanka, tapi bisa dipanggil Ivan. Aku udah lama berkecimpung di dunia kerja sih, jadi bisa dibilang ya mungkin banyak melihat hal-hal kayak this is wrong, this is right. Jadi hari ini cara kita akan mendiskusikan kesetaraan gender. Aku akan memberikan kakak 4 pernyataan, oke? Jadi nanti kakak harus menjawab apakah menurut kakak itu pernyataan benar atau salah, dan kenapa kakak berpikir kalau itu benar atau salah. Oke. Pernyataan pertama, kesetaraan gender hanya berupaya untuk menyetarakan hak perempuan dengan laki-laki. No, that's a wrong definition. Itu menurutku salah. Karena kesetaraan gender itu nggak hanya bermata-mata untuk wanita terhadap laki-laki, namun juga laki-laki terhadap perempuan, seperti itu. Ada satu kasus di mana cewek itu mendapatkan sebuah special treat like that. But untuk laki-laki itu sendiri, semua terasa sama aja. Bahkan kayak hak lelaki juga perlu dipikirkan sih, cara seperti itu. Bukan berarti laki-laki itu terlindas, memang benar dulu terdapat perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Namun saya tidak selalu memberikan contoh untuk saat ini. Namun saya rasa juga, ya gender equality doesn't mean that women can do anything that they want, right? So everyone should be equal gitu. Iya, kakak benar. Emang pernyataan itu sebenarnya adalah miskonsepsi yang dimiliki sebenarnya lumayan banyak orang ya. Soalnya sebenarnya walaupun memang tujuan awal dari kesetaraan gender adalah untuk memberdayakan perempuan dan menyetarakan hak perempuan dengan laki-laki, seperti yang kita tahu dari perjuangan Kartini, kesetaraan gender berupaya untuk membawa kesetaraan seperti dalam katanya. Menurut United Nations Population Fund tahun 2005, norma, konsep sosial, media, stereotipe, dan bentuk diskriminasi lainnya banyak memaksakan laki-laki untuk menjalankan sebuah peran yang sesuai dengan gender mereka juga. Jadi memang bukan untuk perempuan saja ya. Aku glad banget Kak Ivan bisa ngerti itu. Yes, thank you. Aku juga bawa salah satu contoh yang aku tahu, yaitu tentang paternity leave atau izin cuti setelah melahirkan. Kalau di Indonesia, laki-laki itu biasanya diekspektasikan untuk memenuhi peran yang mencukupi keluarga dalam hal material, seperti nafkah, rumah, uang untuk kebutuhan lainnya. Tapi emang laki-laki tidak memiliki hak untuk menjadi ayah yang mendampingi anak yang baru lahir. Kalau di Indonesia, izin untuk cuti kelahiran untuk laki-laki itu bukan hak, tapi sebuah izin, dan itu juga bisa nggak diberikan, bisa diberikan, dan paling lama itu biasanya cuma 2 hari kalau dari banyak perusahaan. Seperti yang saya kutip dari talenta.co. Tapi kalau Indonesia masih begitu, sementara kalau ada beberapa negara lain yang memang sudah mulai menyetarakan hak perempuan laki-laki dalam aspek itu, seperti Jepang, Portugal, dan juga ada Korea Selatan. Pernyataan keduanya adalah pemikiran ketidaksetaraan gender masih rawan di antara masyarakat Indonesia. Maksudnya masih rawan seperti apa? Masih rawan itu maksudnya masih banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya, rasanya Indonesia masih jauh dari kata ideal menurut saya untuk hal kesetaraan gender. Bahkan not even close with good. Mungkin kata-kata itu bisa dibilang belum merata ya. Jadi kalau saya melihat dari professional level, I think kita tahu bahwa ada wanita CEO, CFO, and anything else, etc. And those things are common nowadays, right? So untuk professional level, saya rasa sih kesetaraan gender bukan jadi masalah sih. Namun untuk hal di luar professional level, there's something that Indonesian still need to work on. Like mungkin contohnya kalau di kampus ya,
di kampus saya pernah melihat ada sebuah isu di mana ada anggota parlemen BEM Badan Eksekutif Mahasiswa yang untuk wanita itu dibulur mukanya atau mungkin diganti foto anime ya. That's happening. Ya bahkan ini ya, di gitu kampus saya seperti itu. Yap. Waduh, Di kampus juga saya seperti itu. Tapi saya nggak akan nyebut kampus saya dari mana. Jadi ya seperti itu sih. Saya rasa hal seperti itu yang bisa dibilang menutup keberadaan wanita, dan it is to be fixed, especially this happening in educational institution, right? So yeah, that's even worse. Iya, jadi pernyataan itu benar. Pemikiran ketidaksetaraan gender masih rawan di antara masyarakat Indonesia. Dari opini Kak Ivan, saya bisa melihat kalau Kak Ivan memang udah mulai mengetahui ya, kalau di profesional sudah ada perkembangan, tapi kalau misalnya di level akademik juga masih ada beberapa orang yang mendorong ketidaksetaraan. Walaupun sebenarnya semua orang memiliki hak untuk mendapat posisi yang bisa dibilang kepemimpinan lah ya. Selain itu aku juga mau beberapa contoh lagi yang aku akan kutip dari gajimu.com dari artikel Perempuan dan Teriakannya Seputar Kesetaraan Gender, di mana ada beberapa contoh yang diutarakan oleh publisher, seperti di mana pola pernikahan di Indonesia itu kebanyakan itu merugikan pihak perempuan. Apa Kak Ivan pernah mendengar kalau misalnya ada undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang itu boleh memiliki istri lebih dari satu, tapi harus dengan surat pernyataan bahwa istri yang pertama itu tidak bisa melakukan perannya sebagai istri. Ya. Saya pernah dengar seperti hal seperti itu. Itu didengarnya aja rasanya tuh agak aneh gak sih, bikin panas gitu. True. Kenapa boleh memiliki istri lebih dari satu? Selain itu juga kalau pernikahan dini di Indonesia itu masih banyak yang terjadi dan malah dikiranya lazim gitu, apalagi oleh banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 2004 itu memperkirakan 13% dari perempuan Indonesia itu justru menikah di umur 15-19 tahun. Kalau saya aja yang baru 18 tahun, harusnya sekarang baru masuk kuliah. Ya, jadi sayangnya kalau pemikiran seperti ini, apalagi kalau kita mulai ngomongin kesenjangan gender di pasar kerja, di mana promosi dan karyawan itu dan gaji mungkin masih bersifat diskriminatif dalam kota-kota yang lebih kecil, ada juga kekerasan fisik, hak kepemilikan dalam beberapa tempat, dan itu jadi makin terlihat bagaimana masyarakat Indonesia masih melihat hal-hal ini sebagai hal yang lazim, dan justru kadang menyalahkannya kepada bagaimana perempuannya itu memang tidak bisa melakukan sebanyak laki-laki, atau perempuannya tidak melakukan peran dengan baik, dan seperti itu. Pernyataan ketiga, hanya perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi gender. Saya rasa itu nggak mungkin ya. Pasti ada kasus di mana laki juga mengalami diskriminasi, pasti ada. Cuman saya nggak kepikiran sekarang tentang apa contohnya. Namun saya merasa itu sangat-sangat nggak mungkin bahwa hanya wanita yang mengalami diskriminasi. Ya, itu Kakak Ivan benar, karena tidak hanya perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi gender, tapi laki-laki juga memiliki persentase kesempatan untuk juga merasakan diskriminasi gender juga, apalagi dari norma sosial, stereotipe, dan media-media yang terus mendorong laki-laki untuk memfit satu peran yang dipikir, yang sudah ada dalam image dalam masyarakat. Seperti, pernah gak sih Kak Ivan mendengar stereotipe kalau laki-laki itu harus bekerja, ibunya di ibu rumah tangga. Kalau laki-lakinya jadi bapak rumah tangga, laki-lakinya nggak bisa kerja, males, deadbeat gitu istilahnya. Dan itu kan sebuah bentuk dari stereotipe. Terus apalagi contoh lain seperti kalau misalnya ada laki-laki yang emosional. Kalau ada laki-laki yang menangis, dibilanginnya, oh enggak, kamu tuh harus lebih kuat dari itu, kamu kan cowok, nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Iya, betul. Thank you udah melengkapin itu ya, knowledge gue. Aku baru kepikiran hal seperti itu ternyata juga bisa dikategorikan sebagai gender inequality seperti itu. Ya, karena sebenarnya lanjut. Merasakan emosi itu kan sebuah hak yang berhak dimiliki oleh semua orang kan. Kita nggak bisa mengelompokkan laki-laki dan wanita dengan hal-hal yang begitu intrinsik dalam kebutuhan dan emang haknya manusia untuk merasakan.
dan justru malah tidak boleh memperbolehkan mereka untuk merasakan hal itu. Ada juga contoh yang aku mau angkat di mana laki-laki itu selalu digambarkan sebagai orang yang kuat. Kalau apalagi di media, pokoknya laki-laki macho, harus berantem, harus muskular, harus tinggi, harus apalah. Itu jadi memberikan sebuah image yang salah kan, yang tidak sehat terhadap persepsi diri seorang laki-laki. Sama aja kalau persepsi diri seorang perempuan digambarkan dalam media seperti harus seksi, harus ada harus body gitar gitar Spanyol. Kan kalau orang melihat kayak gitu seperti perempuan, feminis. Iya, ya begitu. Makanya diskriminasi sama stereotip itu sebenarnya walaupun tidak terlihat begitu jelas terhadap laki-laki, tapi justru agak menyeramkan karena sangat embedded di dalam society kita. Sampai Kak Ivan aja nggak sadar loh kalau itu tuh diskriminasi dan sebuah bentuk dari ketidaksetaraan antara gender. Kita lanjut pernyataan yang terakhir, ada pernyataan 4. Sebagai negara, Indonesia masih belum memiliki kesetaraan gender yang optimal. Setuju. What can I say? Kita bisa ngeliat di banyak tempat sih. Yeah. What should I prove in this point? Ya seperti yang kita bilang tadi kan, cewek stereotyping, cewek harus masak, cewek harus di rumah, harus jadi berumah tangga seperti itu. Bahkan ada cewek yang punya pikiran, aku pengen menjadi wanita seperti itu. Cuman hal itu masih jarang terjadi sih mesti. Ya oke, kita bisa lihat bahwa ada cewek berkarir, namun hal itu di balik layar kalau kalian lihat pasti ya juga banyak untuk cewek yang jangan kamu jangan berkarir, kamu fokus jadi ibu rumah tangga, lalala. Padahal ya itu bisa dibilang si suami membuat istrinya menahan potensi istri yang menahan potensi wanita yang sama dengan dirinya seperti itu menurut saya juga sebuah contoh inequality sih. Dan ya I think that's proven my statement. Ya benar, Kak Ivan, benar banget. Ya karena emang kita ngelihat aja mungkin juga dari orang tua atau dari sanak keluarga ya, kalau emang perempuan itu harus ngikutin suaminya, harus bisa masak, harus bisa itu, kalau disuruh apa harus dikerjain. Kan itu kan sebuah contoh yang paling common ya untuk ketidaksetaraan gender. Dan dari faktanya juga menunjukkan bahwa Indonesia itu belum memiliki kesetaraan gender yang optimal. Karena menurut Human Development Data Center atau HDDC dari United Nations Development Program, dari 162 negara, Indonesia memiliki ranking 107 dalam kesetaraan gender. Oke. Dan itu tuh lumayan parah juga ya dari statistikanya kalau ranking kita sejatuh bawah itu. Jadi walaupun memang kita sudah memiliki beberapa kemajuan dalam kesetaraan gender dari sisi hukum, tapi secara sisi sosial dan masyarakat kita juga masih perlu bergerak. Karena pada akhirnya kita sebagai negara demokrasi, rakyat yang memiliki kuasa untuk mengganti cara jalan negara. Jadi tidak hanya hukum-hukum aja yang harus diganti, tapi juga pemikiran kita sebagai masyarakat dan sebagai individu juga terhadap ketidaksetaraan gender, dan kontribusi kita secara aktif untuk mengusahakan akan adanya suatu hari di mana wanita dan laki-laki bisa berdiri di samping satu sama lain dengan setara. Jadi itu dari akhir dari pernyataan-pernyataan yang aku punya, dan kita sudah menghampiri akhir dari talk show kita. Apakah Kak Ivan ada pendapat baru tentang kesetaraan gender atau insight yang Kak Ivan dapatkan dari talk show ini? Pendapat nggak ada sih, tapi untuk insight-insight baru kayak seperti yang di poin ketiga tadi, itu memberikan awareness baru sih buat aku bahwa kesetaraan gender itu nggak semata-mata hal-hal yang itu aja. Contohnya nggak hanya itu aja, namun banyak hal seperti yang di poin 3 yang tadi baru kita bilangin tadi. That's all sih. Satu lagi, apakah Kak Ivan punya pesan
untuk yang menonton tentang kesetaraan gender? Untuk cowok-cowok di luar sana ya, please, that doesn't mean kamu harus respect lebih kepada wanita, namun ya respectlah kepada sesama manusia gitu. Jadi nggak peduli wanita, nggak peduli laki-laki, please respect sesama lain. Terus untuk wanita di luar sana, you are doing good, man. You are doing good, girls. So just keep what you do, and jangan lakukan hal yang semena-mena apa yang kalian lakukan, karena ya you know lah, kita udah setara, nggak ada yang lebih atas, nggak ada yang lebih rendah. Jangan semena-mena, dan kita semua sama-sama manusia, please respect each other. That's all. Oke, terima kasih Kak Ivan sudah bergabung dengan aku untuk membicarakan tentang beberapa miskonsepsi dan kenyataan tentang kesetaraan gender di Indonesia. Yeah. Oke, untuk sahabat netizen yang menonton, saya juga berharap bahwa kalian bisa belajar suatu hal yang baru dengan kesetaraan gender dan terus dan tergerak untuk berkontribusi dan bergerak secara aktif untuk membuat lingkungan kita dan diri kita lebih suportif terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Ciao.